Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga juga dalam kondisi yang sehat. Saya senang sekali hari ini ketemu lagi dengan Anda. Kalau saya sudah muncul, berarti saya mengajak tamu saya, yaitu seorang leader. Karena kita ketemu dengan program Meet the Leaders, yang kita akan kulik, yang kita akan tanya-tanya. Ya. Harapannya, apapun yang kita obrolkan hari ini mampu memberikan inspirasi untuk para leaders, young leaders, atau senior leaders yang kebetulan lagi stuck dan kebetulan lagi bingung gimana sih style leadership yang oke di era sekarang ya. Nah, hari ini kita mengundang seorang branch manager pialang saham dan juga forex ternama yang resmi yang ada di Kota Malang yang sudah kurang lebih 12-13 tahun bergerak di bidang forex ya. Tentu nanti analisa pasarnya itu pasti jitu dan tajam gitu ya. Saya akan kenalkan Anda dengan Pak Imam Arubusman, Branch Manager Victory International Futures Cabang Malang. Apa kabar Pak Imam? Baik, Pak Eko. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Imam Pak untuk sharing di program Meet Leaders. Sama-sama. Pak, dulu kok bisa masuk di dalam dunia forex? Gimana ceritanya? Ini sudah 12 tahun loh. Kalau ini klise. Jadi BM ya? Iya, betul. Ini klise, tapi kalau mau dibilang intinya adalah kalau ada zaman kita biasa bilang the power of kepepet. Itu saya ngalamin. Jadi kalau ngomong bilang saya mau kerja di bisnis ini jujur enggak ya. Jadi kalau ada anak muda bilang kerja berdasarkan passion, aneh. Saya nggak bekerja berdasarkan passion. Oh gitu ya. Jadi intinya kembali ke pertanyaan bahwa kenapa kerja di sini jujur bukan passion saya. The power of kepepet tadi. The power of kepepet. Tapi selang beberapa waktu sesudah dijalani. Nah itulah. Justru ketagihan dan justru menggila. Yes. Saya ingin ini memberi inspirasi juga para pendengar ya, karena ini jadi juga harus dengan passion ya. Yes. Jadi kalau katanya saya beberapa kali nonton YouTube karena saya juga YouTuber ya, sorry ini. Bukan hanya influencer. bukan hanya Victory nih. Okay. Jadi saya nonton salah satunya saya tidak mendengar di siapa dia. Jadi ada ngomongannya Gofar Hilman, mungkin kenal ya. Penyiar dulu di radio. Ya lupa lah di Jakarta. Hard Rock. Gofar Hilman saya tahu. Itu menyatakan, sorry ini agak sedikit B bull titik. Nah ini. Kalau bilang kerja berdasarkan passion. Oke. Ya. Tapi saya bersyukur dan iri kalau ada orang yang kerja berdasarkan passion menghasilkan duit. Mungkin artis atau seniman kan passion. Oke. Pak Eko mungkin passion, jadi tapi dapat duit. Kita jujur kalau bilang kerja nggak passion. Tapi kita nikmatin, kita fokus dan seperti ini. Soalnya anak zaman sekarang saya nggak bilang Gen Z loh ya. Jadi kita diskusinya agak lebar nih. Anak zaman sekarang selalu bilang kerjanya pingin passion. Saya khawatir kita berlindung di atas nama passion. Jadi itu yang saya selalu bilang kepada di teman-teman saya di Victory International Future. Saya selalu mengatakan bahwa tadi ketika kita bicara passion dan seterusnya, akhirnya pada satu kesimpulan bahwa pilihan itu tidak ada yang pernah salah. Yang salah itu ketika kita memilih tapi kita tidak konsekuen terhadap pilihan kita. Oke, sepakat. Keren sekali. Nah, sekarang boleh cerita Pak. Sekarang dunia pialang seperti apa? Investasi di pialang seperti apa, lalu opportunity-nya seperti apa, gitu ya. Sekarang di tengah mungkin ada perang di Timur Tengah yang nggak selesai, gitu ya. Terus sekarang kebijakan ada beberapa kenaikan barang, gitu kan. Banyak kebijakan yang diambil, khususnya di era pemerintahan baru, termasuk yang kemarin soal pajak, gitu. Nah, itu pengaruhnya pada market bagaimana Pak? Ya, market reviewnya memang pergerakan sekarang jujur kalau secara market pergerakan emas maupun pergerakan forex lagi sideways. Sideways itu lagi konsolidasi antara yang kalau orang bahasa simpelnya nggak munggah nggak mudun. Stuck, belum trending, belum terjadi trending. Sideways. Berapa bulan yang lalu sempat trending, kemudian sekarang sideways. Sudah 2 bulan terakhir ini sideways terus. Kenapa? Mungkin secara perkembangan global memang semuanya pada wait and see karena habis pada pemilu nih, khususnya di dunia kan ya. Dalam ini US yang menjadi patron perkembangan ekonomi dunia. Jadi artinya policy dari masing-masing negara itu berpengaruh pada pasar ya? Iya, berpengaruh pada pergerakan pasar. Ini akan normal kapan kira-kira?
Kalau melihat siklusnya. Kalau melihat siklusnya biasanya after 3 bulan ya, ketika triwulan pertama itu biasanya sudah mulai harga sudah mulai terbentuk. Biasanya patternnya biasanya begitu. Yang kebijakan kondisi perekonomian Indonesia itu pengaruhnya bukan di market. Market konteksnya pergerakan harga yang kita transaksikan. Yaitu mata uang Amerika, mata uang yang lain di negara dunia maksudnya, atau emas dunia. Tapi pengaruhnya kepada investor yang masuk menjadi klien di perusahaan pialang. Ya, untuk di ditradingkan kan? Ditradingkan. Ya? Kenapa? Semua pada wait and see. Contoh, jadi konsultannya dari pihak Pak Imam. Yes, ya? Konsultan dari pihak kami ketika mereka menawarkan kemudian atau investor yang memang ingin bergabung, itu kalau nggak salah sih ya tahun lalu khususnya. Memang banyak yang memang wait and see dananya, ya kan? Karena apalagi kita waktu itu pemilu kan, ya. Jadi ya. COVID ngaruh nggak Pak? COVID, alhamdulillah. Justru naik ya? Justru naik. Karena kenapa Pak? Ya karena COVID itu kan semua orang pingin bisnis online ya, tidak keluar rumah dan seterusnya. Dan kebetulan kita base-nya atau platformnya bisnis kita online. Jadi ya menarik lah. Jadi paling nggak sekelumit edukasi tentang forex Anda sudah paham. Lalu memilih pialang juga harus paham karena di situ ada izinnya. Betul. Dari yang berizin dan berlisensi, pengawasannya siapa supaya jelas. Gitu. Katanya OJK 2L. Apa itu? Legal dan logis. Legal dan logis. Iya, legal aja belum tentu aman, apalagi nggak legal. Ya, kadang ya main yang nggak logis itu yang sering terjebak. Yang kedua logis. Baru lapor ke OJK. Nah, gitu. Ya, it's okay lah. Siap. Apapun itu, paling nggak kita berharap ya, yang sedikit ini nanti bisa menambah wawasan sehingga kita tidak terjebak pada investasi bodong. Betul. Kembali ke profil Pak Imam. Pak Imam kalau boleh Anda jelaskan, di Victory itu ada berapa timnya Pak Imam? Jujur kalau bisa berdasarkan target jumlah SDM menurun ya dari sisi marketing ya. Kalau staff kan jumlahnya sama aja, tapi overall total sementara ini sekitar 70-an. 70 orang ya? 70 orang. 70 orang ya. Dari semua ini ya, semua divisi ya. Pernah di atas itu? Pernah dong. Sampai berapa? Pernah peak hampir 100 lebih ya, 120, 130. Oh, ngurus SDM 120 dengan berbagai karakter. Yes. Ya. Waktu itu, Pak Imam menerapkan strategi kepemimpinan yang seperti apa, Pak? Saya belum bicara referensi, tapi sebenarnya ini otodidak sih. Lebih ke intuisi ya? Intuisi. Karena saya pernah baca buku lupa, dan itu buku yang menerbitkan Jenderal bahwa salah satu leader itu adalah dia harus punya kemampuan berpikir abstrak. Abstrak itu tadi itu intuisi. Intuisinya itu harus feel-nya. Nah, untuk bisa menciptakan intuisi itu butuh referensi, butuh jam terbang, dan butuh dari referensi jam terbang muncul kepekaan, dan butuh yang terakhir kita kerja dari hati. Orang kalau kerja total itu kan ya siapa? Orang seniman pasti lebih ngerti deh. Kalau kerja dari hati itu kan kepekaannya tuh muncul tuh. Pasti. Dampak karyanya ada. Nah, gitu maksudnya itu sih. Beda dengan hanya asal kerja. Asal kerja. Yang penting saya datang pagi, pulang sore udah. Kalau kita jiwai itu ada apa ya istilahnya, impresi. Iya, di situ. Pak pasti. Iya. Pak Imam kapan ketemu dengan soul itu begitu mencintai profesi ini? Apakah sebelum jadi BM sudah mencintai pekerjaan ini, atau baru sesudah jadi BM maka feel-nya dapat? Saya bingung kalau ngomong mencintai pekerjaan ini ya. Sampai detik ini bukan berarti, mohon maaf nih yang bagi para Victorian, bukan berarti saya nggak mencinta. Kalau ngomong cinta, kita semua masih dalam pencarian. Tapi saya menikmati. Saya harus just do the best apapun yang saya jalankan tugas wewenang. Jadi saya mau cinta nggak cinta, saya harus kerja dari tulus hati saya. Jadi tulus itu menurut saya nih, nggak tahu nih, ini versi saya. Saya nggak memaksakan untuk mencintai, tapi saya memang udah niat dari hati, apapun yang saya lakukan itu saya harus total. Berarti ini tadi konsistensi dan komitmen. Iya. Dan itu Bapak terapkan. Responsibility-nya itu harus ada. Iya Pak, kalau melihat tim Anda ketika Anda menerapkan ya nilai-nilai itu,
Anda melihat bagaimana performa tim Anda? Oh iya, saya dalam kebetulan Pak Eko, boleh saya mundur dikit aja Pak Eko. Saya boleh. dari kecil Bapak sudah, alhamdulillah sudah jadi kepala bagian, kepala dinas dan seterusnya. Dulu ada kepala dinas BP7, atau BP7 ya. Ya. Pengamalan, penghayatan, pengamalan pedoman Pancasila. Betul. Kan ada dinasnya, ada kan ada. Bapak sudah terbiasa, Bapak kalau ngantor ngajak saya duduk di kursi kantor. Terakhir jadi sekwan, sekretaris dewan. Terus pensiun jadi ketua MUI sampai meninggal, dari masih jadi ketua MUI. Jadi mungkin itu ya didikan saya akhirnya bisa membawa karakter lah ya. Gitu. Identitas dan karakternya memang begitu tangguh gitu ya. Ya, alhamdulillah kuliah jadi ketua BEM gitu, dan seterusnya ya, ketua AMJ, ketua BEM. Ya, ada teman-teman yang sekarang jadi politik, saya tidak di politik, saya fokus di swasta. Jadi itu nilai-nilai itu mungkin ketanam, Pak. Nah, kembali ke masalah tim. Jadi karena kebiasaan juga dulu sudah dari zaman kuliah udah BFO tim, encourage semuanya gitu. Saya nggak ada rumus asli sih. Tapi setelah saya belajar semakin kesini, dan saya dulu belajar filosofi Jawa, Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, itu benar semua itu. Yang saya rasakan sampai di titik ini. Gitu. Pak Imam, kalau menurut Pak Imam, pemimpin atau leader yang ideal itu bagaimana? Waduh, semua punya pandangan masing-masing. Nggak apa-apa, ini dari bagi Pak Imam. Saya kan nanya Pak Imam. Bagi saya adalah versi saya, versi Pak Imam, dari saya, apa yang saya sudah lakukan. Seorang pemimpin itu pada akhirnya tadi saya bilang, satu, Ki Hajar Dewantara tadi, Ing Arso Sung Tulodo, itu jujur saya di titik ini saya merasakan itu, Pak. Oke. Dan itu diterapkan betul ya, Pak? Yang kedua ini saya baru berapa tahun yang lalu, saya 3 tahun ya, 4 ya 5 pas 2016 itu saya baca buku, dan kemudian itu dari Sun Tzu, The Art, lupa judul, The Art of Leadership, tentang leadership. Intinya Sun Tzu itu poinnya itu ada bahasa Cinanya, dan penyebutannya, lafalnya saya tidak tahu. Oke, tapi maknanya intinya ada 5 di situ. Pemimpin itu harus kasih sama harus cinta, harus berani membela anak buah, harus setia sama anak buah. Konklusinya yang kembali ke sunnah Rasul, Bapak. Kita harus kasih teladan. Kita minta mereka loyal, lalu maksud kita sendiri nggak loyal sama mereka. Kita minta setia sama mereka setia sama kita, maksud kita nggak setia sama mereka. Kita harus duluan dong. Oke. Kasih. Bahwa pada akhirnya, Pak Eko tahu lah, dalam perjalanan kan mungkin karena kita kenal lama, ada yang tim saya, ada yang pernah sama saya, ada yang kemudian keluar sama saya, itu biasa dalam dunia kerja, karena di situ ada punish and reward. Tapi semua itu bukan dasar atas like and dislike. Tapi parameter yang sudah ditentukan. Sudah kita tentukan. Itu saya pastikan. Jadi bukan sombong. Mungkin anak teman-teman yang sudah keluar di saya, sampai hari ini saya masih duduk ngopi sama orang-orang yang sudah keluar di tim saya. It's okay, karena mereka saya tanamkan. Teman kerja beda. Ya, oke. Saya sih sepakat ya dengan Pak Imam. Oke, Pak Imam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses terus untuk Victory. Sukses juga buat Pak Eko. Siap. Kita pikir ulang nanti. Oh, siap Pak Imam. Behind the scene. Oke. Baik, kawan, demikian tadi kita sudah ngobrol di program Meet the Leaders, yang mana menghadirkan para leaders untuk sharing session ya. Hari ini tamu kita ada Pak Imam Arubusman. Beliau adalah Branch Manager dari Victory International Futures cabang Malang. Kita harapkan apa yang sudah disampaikan selalu membawa value dan juga inspirasi. Ketemu lagi dengan narasumber-narasumber saya yang lain nanti di program Meet the Leaders. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.